nama saya Nadia Syafarina dari kelas 11 IPS 3. Saya akan membahas tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. 1. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi ketika semua rumah tangga mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi keseluruhan anggota keluarganya, dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Potensi sumber pangan nabati dan hewani. Sumber pangan nabati terdiri dari padi, jagung, ubi kayu atau singkong, tebu, kelapa sawit, dan kopi. Sumber pangan hewani, peternakan, sapi, kerbau, kambing atau domba, ayam, babi, dan perikanan. Terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu 1. Bahan industri. Industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Terdapat 3 klasifikasi industri berdasarkan bahan baku, yaitu industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, industri fasilitatif. 2. Energi baru dan terbarukan. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi listrik, sumber energi. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, contohnya sinar matahari. Sedangkan sumber energi yang tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, contohnya minyak bumi. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian. Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Lahan pertanian menurut BPS terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pembentang saluran untuk menahan air yang biasanya ditanami padi. Sawah tanpa memandang di mana lahan sawah berdiri. Persebaran lahan sawah di Indonesia terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Harga murah adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Produksi perkebunan dapat dikelola atas produksi primer dan produksi olahan. Produksi primer adalah produksi yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Sedangkan produksi olahan adalah produksi primer yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang atau barang setengah jadi sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Potensi persebaran sumber daya perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan kegiatan perikanan di Indonesia, terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal yang memuat, angkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, atau mengawetkannya. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota akuatik di lingkungan kendali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Potensi dan persebaran sumber daya peternakan. Ternak dibagi beberapa macam. 1. Ternak besar. Ternak besar terdiri dari ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. 2. Ternak kecil. Ternak kecil antara lain terdiri atas ternak kambing dan domba. 3. Ternak unggas. Ternak unggas terdiri dari ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. 4. Aneka ternak. Aneka ternak adalah jenis ternak yang belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan pangan berpotensi tinggi. Aneka ternak antara lain ternak kelinci puyuh dan merpati. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri.
Selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk menyediakan bahan industri. WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konveksi aktivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya. WPPI disusun atas kriteria sebagai berikut. 1. Potensi sumber daya alam. 2. Ketersediaan infrastruktur transportasi. 3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa. 4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai. 5. Kuantitas dan kualitas SDM. 6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam. 7. Memiliki potensi sumber daya air industri. 8. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau. 9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan informasi. Potensi dan persebaran sumber daya untuk menyediakan energi baru dan terbarukan. Ada cukup banyak energi terbarukan di Indonesia yaitu 1. Panas bumi, 2. Air, 3. Bioenergi, 4. Matahari, 5. Angin dan hibrid, 6. Energi laut, 7. Batu bara tercairkan, 8. Batu bara tergaskan, 9. Gas metana batu bara, 10. Nuklir, 11. Hidrogen. Sekian dari saya, terima kasih.